Banyak orang yang merasa sudah berpikir, padahal baru mengulang keyakinan. Banyak yang merasa rasional, padahal hanya mengganti mitos lama dengan dogma baru. Dan di titik inilah Madilog dan kearifan Nusantara harus dibaca, bukan untuk dipuja, tapi untuk membebaskan cara berpikir kita. Sebentar lagi saya bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Buku Madilog karya Tan Malaka lahir dari kegelisahan yang sah, yang mendalam. Kegelisahan melihat bangsanya terjajah bukan hanya oleh senjata, tetapi oleh cara berpikir yang lemah, tak kritis, dan tunduk pada mitos yang tanpa uji. Dalam konteks itu, Madilog adalah teriakan keras agar manusia Indonesia berpikir sebab akibat, berpikir logis, dan berpikir berdasarkan kenyataan. Di titik ini, Madilog adalah obat keras yang sangat diperlukan pada masanya, bahkan masih relevan pada hari ini. Ia melatih akal agar tidak mudah dibohongi, tidak mudah ditakut-takuti, dan tidak mudah diseret oleh retorika kosong. Ia mengajarkan disiplin nalar, keberanian bertanya, dan keberanian membantah. Namun, karena ia adalah obat keras, Madilog tidak boleh diminum tanpa takaran. Tan Malaka menaruh kepercayaan besar kepada materialisme, dialektika, dan logika sebagai fondasi berpikir. Itu sah dan penting. Tetapi ketika pendekatan itu dijadikan satu-satunya jalan kebenaran, maka ia berisiko berubah dari alat pembebasan menjadi dogma baru. Dan disinilah kejujuran intelektual diperlukan. Tidak semua pengalaman manusia bisa dijelaskan tuntas oleh materi, dan tidak semua kebenaran hidup hadir dalam bentuk yang bisa diukur oleh logika formal. Di Nusantara ini, jauh sebelum istilah filsafat dikenal, manusia telah hidup dalam kesadaran kosmis. Hubungan antara raga dan batin, antara manusia dan alam, antara laku dan akibat. Filsafat Nusantara tidak ditulis dalam buku tebal, tetapi dihidupkan dalam sikap, adat, pepatah, laku tirakat, dan seni bela diri. Filsafat Nusantara tidak bertanya apa definisinya. Ia bertanya apa akibatnya jika kamu hidup demikian. Ia tidak memisahkan antara akal dari rasa, antara logika dan etika, pengetahuan dari tanggung jawab batin. Dalam silat misalnya, kekuatan tidak diukur dari kerasnya pukulan, tetapi dari penguasaan diri. Dalam kebatinan, kebenaran tidak diumumkan dengan suara yang keras, tetapi dirasakan melalui keheningan dan laku panjang. Ini bukan anti logika, melainkan logika yang hidup, logika yang menyatu dengan pengalaman batin. Disinilah perbandingan harus dilakukan dengan kepala dingin, bukan dengan fanatisme. Madilog unggul dalam melatih pikiran kritis, membongkar tahyul yang membodohkan, membangun keberanian intelektual. Filsafat Nusantara unggul dalam menjaga keseimbangan batin, membentuk manusia yang tahu batasan dan menautkan pengetahuan dengan kebijaksanaan.
Madilog bertanya, apakah ini rasional? Filsafat Nusantara bertanya, apakah ini selaras? Madilog mengasah otak, filsafat Nusantara menempa jiwa. Jika Madilog berdiri sendiri, ia bisa melahirkan manusia yang pintar tapi kering. Jika filsafat Nusantara berdiri sendiri tanpa nalar dan kritis, ia bisa tergelincir menjadi mistik tanpa pijakan. Jadi bagaimana baiknya? Jalan tengahlah pandangan yang utuh. Maka jalan yang paling jujur dan manusiawi adalah menggabungkan keduanya dengan sadar. Gunakan Madilog untuk cara berpikir, untuk menyaring informasi, membongkar kebohongan, dan melawan manipulasi. Gunakan filsafat Nusantara sebagai penjaga arah agar kecerdasan tidak berubah menjadi kesombongan dan kekuatan tidak menjelma menjadi kezaliman. Berpikirlah setajam Madilog, namun hiduplah sedalam kearifan Nusantara. Inilah jalan berpikir merdeka yang tidak terjebak dalam satu kutub. Inilah panduan bagi mereka yang ingin cerdas tanpa kehilangan nurani, kritis tanpa kehilangan kebijaksanaan, dan merdeka tanpa memutus akar. Sebelum saya akhiri, dengarkan gurindam ini. Jika akal tajam tiada berjiwa, ilmu tinggi jadi petaka. Jika rasa dalam tiada nalar, hikmah kabur mudah kesasar. Madilog diasah penjernih pikir. Adat dijunjung penuntun batin. Berjalan lurus di jalan tengah, cerdas merdeka, hati pun berserah. Saya Beni Budaya.